Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menanti kisah penuh hikmah di balik luka dunia. Bayangkan seorang pemuda pemulung kurus, tubuhnya gemetar menahan lapar. Tapi justru ia menyelimuti seekor anak burung elang emas yang sekarat, dengan tangannya sendiri yang kotor dan penuh luka. Bukan dipuji, ia malah dihina. Bukan dibantu, ia justru ditendang hingga tersungkur di tanah. Warga bilang dia gila. Tapi tak ada yang tahu, 3 hari setelah kejadian itu, langit di atas desa berubah, dan satu keajaiban besar turun tanpa peringatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa makhluk mungil yang ia selamatkan itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu sunyi seperti tak ada harapan. Langit kelabu menggantung rendah di atas kota yang tak pernah benar-benar tidur. Angin lembab menyapu trotoar sempit di belakang pasar loak, meninggalkan aroma busuk sisa makanan basi dan asap plastik terbakar. Di antara tumpukan kardus bekas, botol pecah, dan kaleng penyok, terduduklah seorang pemuda berusia 22 tahun. Bajunya compang-camping, kulitnya legam terbakar matahari, dan perutnya keroncongan menahan lapar sejak pagi. Namanya Ilham. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang pemulung yang tak pernah dicatat dalam sensus, tak punya alamat tetap, apalagi orang tua yang menanti di rumah. Semua yang ia miliki cuma sebuah gerobak reot, selimut sobek, dan sepasang sendal jepit yang tinggal separuh tapaknya. Malam itu hujan gerimis turun seperti tetesan air mata. Ilham sedang memungut botol plastik di pinggir got saat tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Suara itu lemah, seperti rintihan kecil, sesekali tergesa, sesekali sekarat. Ia menoleh ke arah tumpukan kardus basah di samping gerobaknya. Perlahan, ia menyibak kardus itu satu demi satu, hingga tangannya menyentuh sesuatu yang lembut, hangat, dan bergetar. Seekor anak burung. Kecil, basah kuyup, dan menggigil. Tapi ada yang aneh. Bulunya berkilau dalam gelap, seperti disepuh cahaya keemasan. Mata kecilnya menatap Ilham, seolah memohon, bukan untuk terbang, tapi untuk tetap hidup. Ilham terdiam. Tubuhnya kaku, dadanya sesak. Ia tahu, kalau ia membiarkan burung itu malam ini, hewan kecil itu takkan bertahan sampai pagi. Tapi di sisi lain, tubuhnya sendiri sudah tak kuat berdiri. Sejak kemarin siang, ia belum makan apa-apa. Remahan roti terakhir pun baru saja ia simpan untuk besok. Ia menatap tangannya, lalu menatap burung itu. Dengan nafas tertahan, ia menggenggam remahan roti itu dan memberikannya ke mulut si burung kecil. Tak ada ragu, tak ada keluhan. Hanya tatapan iba dari seorang manusia yang tak punya apa-apa, tapi masih bisa memberi. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara langkah tergesa. Beberapa anak remaja kampung, dengan senter dan kayu di tangan, muncul dari kegelapan. Mereka melihat Ilham dan tertawa. Wah, dia lagi ngurusin burung. Gila ah, lapar malah ngasuh hewan. Ngapain sih? Ilham diam. Ia memeluk burung itu dengan erat, melindunginya dari lampu senter dan hujan yang mulai deras. Tapi ejekan tak berhenti. Salah satu remaja menendang kardus di dekatnya, yang membuat Ilham tergelincir dan terjerembab ke genangan. Burung kecil itu meringkuk di pelukannya. Buang aja burung itu. Lagian juga mati besok. Mending jual besi tua daripada kelaparan gara-gara hewan gak jelas begitu. Namun Ilham tidak menjawab. Ia hanya menatap burung itu dan meneteskan air mata. Entah karena rasa sakit di tubuhnya atau rasa marah dalam diamnya. Dan malam itu pun berlalu. Dengan tubuh menggigil, Ilham berusaha membuat tenda darurat dari terpal sobek. Ia rebahkan burung kecil itu di dadanya dan berbisik lirih. Kalau esok kita masih hidup, kita hidup bareng, ya. Tapi yang tak ia tahu sejak detik itu, hidupnya sudah tak akan pernah sama lagi.
Fajar belum sempurna merekah ketika kabut dingin masih menyelimuti pasar tua di ujung kota. Bau amis sisa ikan semalam masih menusuk, menyatu dengan aroma kayu basah dan debu keringat. Ilham membuka matanya perlahan. Tubuhnya menggigil hebat. Gerobaknya sedikit bergeser akibat angin semalam, dan kardus-kardus yang semula melindungi ia dan burung kecil itu kini sudah basah dan robek. Tapi matanya langsung mencari satu hal. Anak burung itu. Ia tersentak saat melihat tubuh mungil berselimut bulu emas itu terbaring lemah, nyaris tak bergerak. Ilham meraih tubuh kecil itu, menempelkannya di dada, lalu meniup pelan ke arah paruhnya. "Bangun, ayo bangun lagi, kamu kuat, kan?" bisiknya. Suaranya nyaris serak. Butiran embun turun perlahan dari ujung rambutnya yang lepek. Ilham tidak tahu harus bagaimana merawat seekor burung, apalagi burung seaneh ini. Tapi yang ia tahu, ia tak ingin kehilangan satu-satunya makhluk yang malam tadi memberinya rasa berharga. Ia mengambil botol plastik setengah isi, lalu membasahi ujung jarinya. Ia teteskan air itu ke ujung paruh sang anak burung. Perlahan, ada gerakan kecil. Matanya terbuka, lemah tapi hidup. Ilham tersenyum kecil meski matanya berkaca. Tapi di luar sana, dunia tidak bersikap manis. Siang itu, saat Ilham mendorong gerobaknya untuk memulung, seekor kucing kampung mengendus kardus tempat ia menyimpan sang burung elang. Spontan, Ilham mengusir kucing itu. Tapi keributan kecil itu menarik perhatian para pedagang sekitar. Lu ngapain sih bawa-bawa hewan? Burung apaan itu?" tanya seorang pedagang pecel, mata setengah curiga. Ilham ragu menjawab. Ia tahu, burung itu bukan burung biasa. Ia sempat melihat pantulan bulunya terkena sinar matahari, seperti emas dibakar. Terlalu menyala, terlalu ganjil. "Cuma nemu kemarin di dekat got," jawabnya pelan. "Walah, burung elangnya itu bisa dijual. Loh, tapi kamu jangan bawa ke sini. Nanti kena sial." Orang kampung seberang kemarin nemu burung mirip. Seminggu kemudian rumahnya kebakar. Yang lain langsung ribut. Iya, katanya burung emas itu kutukan. Dianggap peliharaan jin. Burung jadi-jadian, katanya. Kalimat demi kalimat menusuk telinga Ilham. Ia menunduk, mendorong gerobaknya menjauh tanpa banyak bicara. Tapi suara-suara itu mengekor, seperti luka lama yang diungkit. Siang itu, ia tidak berhasil mendapatkan banyak. Satu kantong plastik besar hanya berisi besi karatan dan botol yang bahkan tak penuh setengah gerobak. Perutnya kembali kosong. Dan burung kecil itu terus melemah. Matanya sayu, tubuhnya gemetar, dan mulai sulit membuka paruh. Ilham panik. Ia ingat pernah melihat seorang ibu penjual bubur ayam yang suka memberi sisa-sisa nasi ke burung-burung kecil. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke pasar. Tapi belum sampai ke sana, suara familiar menghentikannya. "Wahai, kamu lagi-lagi bawa hewan itu?" Suara itu keras, penuh ejekan. 3 orang pemuda berdiri di bawah pohon asem di dekat perempatan. Mereka adalah anak-anak preman pasar yang suka merundung siapa saja yang lebih lemah. Ilham menunduk, berusaha menghindar. Tapi mereka mengepung. "Lihat tuh, burungnya makin sekarat. Bilang juga apa? Itu kutukan. Udah mending dibuang ke kali. Atau bakar aja sekalian. Hewan gak jelas bawa sial." "Ya udah, sini. Gua bakar sekarang." Tangan salah satu dari mereka langsung menarik kardus tempat anak burung itu berbaring. Ilham spontan berteriak dan memeluk gerobaknya. "Jangan. Tolong jangan sentuh dia." Tapi mereka tidak peduli. Salah satu dari mereka menyalakan korek api dan tertawa. Lidah api menari di ujung batang kayu. "Gua cuma butuh sekali sentuh. Burung ini kebakar. Kita lihat, siapa yang masih mau bela hewan laknat." Dalam sekejap, Ilham mendorong tubuhnya ke depan, menutupi kardus itu dengan badan. Satu pukulan kayu menghantam punggungnya. Napasnya sesak. Pandangannya gelap sesaat.
Tapi ia tetap tak melepaskan pelukannya. Darah mengalir dari pelipisnya. Suasana mendadak hening. Beberapa warga mulai berdatangan melihat keributan itu. Beberapa ibu-ibu menjerit. Sebagian berusaha melerai. Ampunilah, ampunilah, kalian tega banget. Itu anak masih muda. Jangan disiksa gitu. Tapi suara itu tak terdengar oleh Ilham. Telinganya berdenging. Dalam pandangan buramnya, ia melihat mata sang anak burung mulai memancarkan cahaya samar, seperti ada bara api yang menyala dalam pupilnya. Dan tiba-tiba, angin berhembus kencang, sangat kencang. Begitu kuat hingga debu dan daun-daun kering beterbangan liar. Kardus dan kantong plastik beterbangan, menampar wajah siapa saja yang berdiri terlalu dekat. Teriakan menggema. Salah satu pemuda yang hendak membakar burung itu jatuh tersungkur. Wajahnya tergores plastik tajam. Dua lainnya terbirit menjauh, tersandung gerobak dan pagar pasar. Elang itu terdiam. Tapi bulunya mulai bersinar. Bukan sekadar pantulan cahaya, tapi benar-benar bersinar dari dalam. Warga melongo. Beberapa mundur perlahan. Suasana berubah tegang, seolah ada kekuatan gaib yang tiba-tiba bangkit. Ilham masih diam. Tubuhnya gemetar, tak mampu bicara. Tapi ia merasa, untuk pertama kalinya, ia tak sendirian. Waktu seperti berhenti sejenak. Udara jadi berat, tapi damai. Dan saat burung itu mengepakkan sayapnya yang mulai kuat, ia melompat pelan ke pundak Ilham dan berdiri tegak. Dan entah bagaimana, semua yang melihatnya tidak bisa bicara. Hanya satu kalimat yang berbisik di hati masing-masing. Itu bukan burung biasa. Sejak kejadian itu, nama Ilham mulai dibicarakan di sudut-sudut pasar dan gang sempit permukiman warga sekitar. Bukan sebagai pemulung biasa yang dulu tak pernah dianggap, tapi sebagai pemuda aneh yang memelihara makhluk gaib berbulu emas. Sebagian warga menyebutnya gila, sebagian lagi mulai takut. Namun tak sedikit yang diam-diam memperhatikannya dengan tatapan berbeda, tatapan penasaran, bahkan takjub. Hari itu, langit mendung meski belum turun hujan. Ilham mendorong gerobaknya perlahan menyusuri jalan tanah yang becek, dengan elang kecil itu bertengger tenang di bahunya. Tubuh burung itu mulai terlihat lebih tegap, bulunya lebih rapi dan berkilau keemasan. Meski belum bisa terbang jauh, ia sudah mulai mengepakkan sayapnya dengan gagah, seolah menunjukkan bahwa kekuatannya perlahan kembali. Ilham sendiri masih belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya masih terasa nyeri di beberapa bagian, bekas pukulan dan luka semalam belum sembuh. Tapi ia tetap tersenyum. Sesekali menoleh ke arah si burung dan berbicara seolah mereka teman lama. Aku gak tahu siapa kamu, tapi aku ngerasa ada sesuatu dalam dirimu yang beda. Bisiknya pelan sambil mengelus lembut bulu di kepalanya. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah tergesa. Seorang wanita tua, memakai kerudung usang dan membawa keranjang anyaman, mendekati Ilham sambil terengah. Nak Ilham. Suaranya lirih, namun terburu-buru. Ilham menoleh, sedikit bingung. Iya, Nek. Wanita itu melirik burung di bahu Ilham, lalu menunduk sejenak sebelum berkata, "Tadi malam, aku lihat cahaya dari arah pasar. Terang banget, sampai rumahku yang di atas bukit pun kena pantulan. Dan pagi ini, sawah di belakang rumahku tumbuh padi emas, padahal belum musim panen." Ilham membeku. Matanya tak berkedip. Wanita itu melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku gak bilang ini dari kamu, tapi waktu aku mendekat ke sawah itu, aku dengar suara kepakan sayap, lembut tapi besar, seperti bukan dari dunia ini." Ilham tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap burung di pundaknya. Dan burung itu pun membalas tatapan itu, dalam, seolah mengerti. Wanita itu menunduk lagi dan berkata, "Kalau kamu tahu apa-apa, jaga baik-baik. Ya, Nak, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah." Lalu ia pergi, meninggalkan Ilham dalam kebingungan yang mendalam. Pikirannya berputar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang sejak awal,
Burung itu dikirim untuk sesuatu yang lebih besar? Sore itu, saat matahari mulai turun ke balik bukit, Ilham memutuskan untuk kembali ke tempat pertama kali ia menemukan sang elang kecil. Di antara tumpukan sampah, gerobak rusak, dan bayangan malam yang mulai datang. Ia duduk bersila, memandangi langit jingga yang mulai berubah ungu. Burung itu turun dari bahunya dan berdiri di depannya, tepat di atas sebongkah batu besar yang menghadap ke arah barat. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Angin berhenti berhembus. Suara kota perlahan meredup. Waktu seperti melambat. Dan dalam keheningan itu, burung kecil itu membuka sayapnya lebar-lebar. Dari bulu-bulunya, muncul kilatan cahaya. Bukan cahaya biasa. Cahaya itu bergerak, seperti aliran air yang menyala, mengalir dari ujung sayap ke ujung batu, lalu menembus tanah. Dan dari tanah itu, muncul sulur hijau kecil, tumbuh cepat, dan dalam hitungan detik, berubah menjadi pohon kecil yang kokoh, penuh daun muda yang berkilau. Ilham ternganga. Tubuhnya lemas. Matanya tak percaya. Ia meraih pohon itu dengan tangan gemetar. Daunnya wangi, seperti harum surga. Ia menciuminya, lalu memandang elang itu dengan air mata jatuh pelan dari sudut matanya. Apa? Siapa sebenarnya kamu? Tapi belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara keras memecah keheningan. Suara motor, suara langkah tergesa, dan lampu-lampu senter dari kejauhan. Itu dia. Itu si pemulung gila yang bawa burung emas. Burung itu pasti bawa pesugihan. Harus kita amankan. Beberapa warga datang membawa pentungan, bahkan ada yang membawa jeriken kecil berisi bensin. Ilham terkejut. Ia berdiri dan memeluk sang elang. Mundur beberapa langkah. Tolong jangan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi amarah massa tak mengenal belas kasih. Dalam sekejap, mereka mengepung, menyoraki, bahkan mendorong tubuh Ilham hingga jatuh menabrak batu. Darah kembali mengalir dari pelipisnya. Dan di tengah keributan itu, burung kecil itu kembali berdiri. Kali ini, ia mengepakkan sayapnya tinggi dan mengeluarkan suara nyaring yang bukan suara burung biasa. Suara itu seperti dentingan logam bertabrakan, bercampur dengan raungan angin, dan dalam satu detik, semua warga yang menyerang terlempar mundur seperti ditabrak kekuatan tak terlihat. Sebagian terjatuh, sebagian pingsan. Sisanya lari terbirit sambil menjerit. Itu bukan burung. Itu makhluk gaib. Lari. Udara kembali tenang. Malam menelan suara manusia. Hanya Ilham yang masih terdiam di tanah, menatap burung kecil itu dalam keheningan yang dalam. Lalu burung itu melangkah pelan ke arahnya, menunduk, dan menyentuhkan paruhnya ke dahi Ilham. Seketika, tubuh Ilham terasa hangat. Lukanya berhenti berdarah. Rasa sakitnya menghilang. Dan dari dalam dirinya, muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang, aman, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dicintai. Pagi itu, langit berwarna pucat, seperti perasaan Ilham yang campur aduk sejak kejadian semalam. Tubuhnya masih hangat, bekas luka sudah mengering, dan napasnya terasa lebih ringan. Burung kecil berbulu emas itu kini lebih aktif. Ia mengepakkan sayapnya setiap kali sinar matahari mengenai tubuhnya, menghasilkan pantulan cahaya yang membuat siapapun menoleh. Ilham masih memanggilnya dengan sebutan sederhana, emas. Di pasar, kabar tentang burung emas sudah menyebar luas. Sebagian besar tak percaya. Sebagian lainnya percaya dan mulai berbisik-bisik tentang berkah yang konon datang dari burung itu. Mereka bilang sawah yang gagal panen tiba-tiba tumbuh kembali. Ada pula yang mengaku jerawat anaknya sembuh seketika setelah tanpa sengaja menyentuh bulu burung itu. Tapi hari itu, seorang pria datang membawa mobil mewah. Ia turun dengan jas hitam rapi, mengenakan sepatu kulit mengilap, dan kacamata gelap yang tak ia lepaskan meski cuaca mendung. Di tangannya, ia memegang sebuah koper kecil, dengan nada bicara tenang namun menusuk. Kamu yang namanya Ilham. Suaranya tegas. Ilham yang sedang duduk di bawah pohon waru,
mengangguk pelan sambil merapatkan tubuh emas ke dadanya. Saya dengar kamu punya hewan istimewa, lanjut pria itu sambil melirik sekilas ke arah burung yang kini tenang di pangkuan Ilham. Tanpa basa-basi, pria itu membuka kopernya. Lembaran uang 100 ribuan tertata rapi, membentuk blok-blok tebal seperti tumpukan emas. Aromanya saja langsung membuat beberapa warga sekitar menoleh dan mendekat. Ini, 1 miliar. Saya beli burungmu. Seketika, pasar hening. Beberapa orang mulai membisikkan kata, terima aja. 1 miliar. Kamu bisa hidup enak. Tapi Ilham tidak bicara. Ia menatap burung kecil itu. Mata elang emas menatap balik, seolah membaca isi hatinya. Lalu, dengan gerakan lembut, burung itu berdiri di pangkuan Ilham, membusungkan dada, dan mengepakkan sayapnya 1 kali. Dan yang terjadi berikutnya mengejutkan semua orang. Tumpukan uang di dalam koper terbakar sendiri. Api muncul dari tengah tumpukan, menjalar cepat seperti sulutan bensin. Pria berkacamata itu terkejut, berusaha menutup koper, tapi api menjilat tangannya. Ia menjerit, menjatuhkan koper dan mundur terbirit-birit. Apa-apaan ini? Ini sihir, teriaknya. Ilham masih tak bergeming. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Hanya tatapan diam yang dingin, tak lagi takut seperti dulu. Beberapa warga menatapnya dengan mata bulat. Sebagian ketakutan, sebagian kagum. Dan tanpa disadari, pria itu kabur, masuk mobilnya dan pergi meninggalkan kerumunan yang terdiam dalam sunyi. Sejak kejadian itu, semakin banyak orang datang. Ada yang ingin menyentuh, ada yang hanya mengintip, bahkan ada yang diam-diam ingin mencuri saat Ilham tertidur. Tapi setiap kali niat buruk mendekat, sesuatu selalu terjadi. Lampu padam. Suara keras muncul dari dalam gerobak. Angin berhembus tajam dan membuat benda-benda bergetar. Suara kepakan tak terlihat menggema tanpa bentuk. Dan perlahan, warga mulai berhenti mengganggu. Beberapa bahkan mulai mengantar makanan untuk Ilham. Seorang ibu membawa nasi uduk dan telur dadar setiap pagi. Seorang bapak tua membawakan termos air panas. Bahkan seorang anak kecil, yang tadinya sering mengejek Ilham, kini duduk di sebelahnya sambil bertanya, "Bang, boleh lihat burungnya lagi gak?" Semua berubah. Tapi Ilham tahu ini bukan sekadar perubahan suasana. Ini adalah ujian. Suatu malam, saat angin dingin menyapu jalanan dan lampu-lampu pasar mulai padam satu persatu, Ilham bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah padang pasir luas. Tak ada pohon, tak ada langit, hanya butiran pasir emas yang mengalir pelan. Di hadapannya, berdiri sosok tinggi, berjubah putih, wajahnya tertutup cahaya. Tapi suara lelaki itu lembut, mengalir seperti air. Kau telah menyelamatkan utusan dari langit. Ilham ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Dia datang untuk menimbang hati manusia, melihat siapa yang masih layak diberi cahaya dan siapa yang terikat dengan keserakahan. Lalu sosok itu menunjuk ke arah langit. Ujianmu belum selesai. Wahai penjaga cahaya. Akan datang malam gelap, di mana semua akan menudingmu sebagai pembawa petaka. Dan saat Ilham terbangun, peluh membasahi tubuhnya. Emas tidur di sampingnya, matanya terpejam, tapi tubuhnya terasa hangat seperti bara kecil yang memberi kehangatan di malam beku. Dan hari itulah semuanya berubah. Pagi harinya, warga pasar tiba-tiba mendapati kios mereka terbakar. Bukan 1, tapi 7 lapak ludes dilalap api. Suara jeritan terdengar di mana-mana. Beberapa orang menunjuk-nunjuk ke arah gerobak Ilham, yang masih utuh berdiri di ujung gang. Itu pasti burung sialan itu. Dia bawa kutukan. Waktu itu sudah kita bilang, dia bukan burung biasa. Pasti jin. Bakar saja sekalian. Kerumunan itu mulai liar. Mereka datang membawa kayu, batu, bahkan tali. Ilham yang sedang memberi minum emas langsung berdiri. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa.
Orang-orang yang seminggu lalu menyapanya dengan ramah, kini menjadi monster yang ingin menghancurkannya. Elang emas itu berdiri di depannya. Dan sebelum satu batu pun dilempar ke arah mereka, elang itu mengeluarkan suara keras, bukan seperti burung, tapi seperti raungan halilintar. Suara itu membuat semua orang menutup telinga. Tanah bergetar. Dan dari tubuh burung itu, cahaya menyebar ke sekeliling, membuat semua api padam seketika. Dan satu persatu warga terdiam. Wajah mereka berubah pucat. Sebagian menangis. Sebagian terduduk. Dan dari langit turun gerimis kecil. Bukan hujan biasa. Air itu bening dan harum, seperti embun pagi di puncak gunung. Di tengah gerimis itulah, suara Ilham terdengar pelan, tapi tegas. Kalau kalian masih ingin membenci, bencilah aku. Jangan makhluk ini. Karena dia lebih manusia daripada kalian semua. Dan malam itu, pasar kembali sunyi. Tapi tidak untuk selamanya. Karena jauh di luar kota, seseorang sedang mengintai, membawa kamera, membawa senjata, dan membawa niat jahat yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dihadapi Ilham sebelumnya. Malam menyelimuti kota kecil itu seperti jubah hitam yang berat. Langit tak berbintang, dan udara mengandung rasa getir yang tak bisa dijelaskan. Pasar yang biasanya ramai dengan tawa dan teriakan pedagang kini sunyi seperti kuburan. Hanya suara-suara jangkrik dan langkah kaki sesekali terdengar dari kejauhan. Di sudut pasar yang remang, di antara bayangan dan karung-karung bekas, duduklah seseorang dalam diam. Pria itu membawa kamera canggih, lengkap dengan mikrofon peredam suara dan lensa panjang. Tubuhnya mengenakan jaket militer gelap, topi diturunkan menutupi sebagian wajahnya. Ia bukan dari kampung itu, bukan pula dari kota sebelah. Tapi ia datang karena satu berita, tentang seekor burung emas yang tak bisa disentuh manusia tamak. Namanya Bayu, mantan tentara. Kini bekerja untuk pihak-pihak yang tak ingin disebut namanya. Pekerjaan Bayu sederhana, mencari apa yang tak biasa, merekam, lalu mengamankan. Apapun itu, jika dirasa berbahaya, ia punya wewenang untuk menghilangkannya. Dan malam itu, kameranya mengarah ke sosok pemuda kurus yang sedang duduk di bawah pohon waru, dengan seekor burung kecil berkilau keemasan di pangkuannya. Bayu memperbesar fokusnya. Wajah pemuda itu terlihat damai, nyaris seperti anak kecil yang sedang menjaga boneka kesayangan. Tapi pupil burung itu bersinar, dan ketika ia mengepakkan sayapnya, Bayu melihat jelas. Ada kilatan aneh, seperti percikan listrik bercampur cahaya matahari. Bayu menahan napas. Ia menekan tombol rekam. Pagi harinya, langit begitu cerah. Terlalu cerah, seolah ingin menutupi badai yang sedang mendekat. Ilham tidak tahu bahwa malam tadi, seseorang telah mengintainya. Ia masih seperti biasa, membersihkan bulu emas dari debu dengan kain halus yang ia temukan semalam. Burung itu makin besar. Kini tubuhnya sudah seukuran ayam dewasa, tapi sayapnya menjulur panjang, hampir 2 meter saat terbentang penuh. Kamu makin kuat, ya, ucap Ilham sambil tersenyum. Emas hanya memiringkan kepalanya, lalu mengeluarkan suara pendek, seperti sahutan lembut. Sejak hari itu, mereka seperti sudah saling mengerti. Tak butuh kata-kata, cukup tatapan dan gerak tubuh. Saat sedang asyik berbincang, seorang anak kecil mendekat. Wajahnya ceria, membawa sepotong roti manis di tangan. Bang Ilham, buat emas boleh? Ilham tersenyum dan mengangguk. Anak itu mendekat pelan, memegang tangan Ilham, dan menyodorkan rotinya. Tapi sebelum roti itu disentuhkan ke paruh burung, tiba-tiba angin berdesir tajam. Suara aneh terdengar dari atas. Dan drone kecil muncul melayang di udara, berputar-putar di atas kepala mereka. Ilham terkejut. Beberapa warga yang melihat mulai ribut. Itu apaan? Kamera ya? Kok ada drone di kampung kita? Siapa yang ngintip? Drone itu berputar semakin rendah, merekam wajah Ilham, burung emas, dan anak kecil yang ketakutan. Lalu dalam sekejap,
Burung emas mengepakkan sayapnya keras. Sekali hentakan, angin berputar naik seperti pusaran kecil. Drone itu terhempas dan meledak di udara, menyisakan serpihan logam dan percikan api. Semua orang menjerit. Ilham berdiri memeluk anak kecil itu. Emas berdiri gagah di sampingnya. Sayapnya terbentang penuh, matanya menyala seperti bara. Dan di kejauhan Bayu mengamati dengan wajah dingin. Konfirmasi, gumamnya pada alat komunikasi kecil di telinganya. Target memiliki kekuatan tak terdefinisi. Respons terhadap ancaman sangat tinggi. Siap diambil paksa. Malam berikutnya, ketegangan makin terasa. Warga mulai resah. Sebagian masih mendukung Ilham, menganggap kehadiran burung emas sebagai pertanda baik. Tapi sebagian lain mulai ragu. Bagaimana kalau benar dia makhluk gaib? Bagaimana kalau nanti dia marah? Dan kita semua kena azab. Dulu udah ada pasar yang terbakar. Sekarang drone jatuh. Jangan main-main. Dan di tengah kebingungan itu, Bayu datang menyamar sebagai relawan peneliti burung langka. Ia datang membawa truk kecil, perlengkapan lengkap, dan mulut manis. Kami hanya ingin mengobservasi, katanya kepada ketua RW. Tak akan menyentuh. Hanya mencatat dan mengambil data dari jarak jauh. Ilham yang mendengar kabar itu langsung merasa tidak tenang. Emas pun menjadi lebih gelisah. Biasanya ia tidur lelap saat senja datang. Tapi kali ini ia berdiri tegak di sudut gerobak. Matanya tak lepas dari truk putih yang parkir di ujung jalan. Dan benar saja. Tengah malam, Bayu menyusup dengan 3 orang rekannya. Mereka mengenakan pakaian gelap, membawa senapan bius, jaring listrik, dan helm pelindung. Ilham terbangun karena suara langkah aneh. Ia membuka matanya dan melihat sinar laser melintas di antara dedaunan. Ia langsung berdiri, menutupi tubuh emas dengan tubuhnya sendiri. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Tapi salah satu dari mereka langsung menembakkan jaring ke arah gerobak. Emas berusaha terbang, tapi jaring itu menghantam sayapnya dan membuat tubuhnya jatuh menghantam tanah. Ilham berteriak. Darah menetes dari sayap emas. "Tidak, hentikan. Jangan. Dia bukan hewan liar. Dia hidup." Bayu maju sambil mengangkat senjata bius. "Maaf, nak, ini bukan urusanmu lagi." Ilham menunduk, memeluk tubuh emas yang mulai melemah. Air matanya jatuh, menyatu dengan darah burung itu. Dan entah dari mana kekuatan itu muncul. Dalam genggaman Ilham, emas bersinar sangat terang. Dalam satu kilatan cahaya, tubuh Ilham dan emas terangkat, lalu menghilang. Hanya tersisa bayangan panas di tanah, dan pasir emas yang berkilauan. Pagi harinya, kota geger. Gerobak Ilham ditemukan kosong. Warga mulai bertanya-tanya, kemana pemuda itu pergi? Beberapa bersaksi melihat cahaya terang di langit malam, seperti meteor melesat. Sebagian lainnya mengaku mendengar suara bisikan dari arah timur, seperti suara anak burung memanggil nama Ilham. Dan Bayu? Ia diam. Wajahnya dingin. Tapi matanya menyimpan rasa kalah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kita salah. Dia bukan makhluk yang bisa ditangkap," gumamnya lirih. Karena ia tahu malam itu, bukan mereka yang memburu makhluk langit. Tapi makhluk langitlah yang menilai siapa yang pantas hidup berdampingan dengan cahaya. Dunia bawah telah menolak mereka. Dan kini, dunia atas memeluk mereka dalam sunyi. Ilham membuka matanya perlahan. Cahaya putih menyelimuti segalanya, tapi tidak menyilaukan. Angin mengalir pelan, tanpa arah, seperti napas alam yang hidup. Ia tidak berada di tanah yang pernah ia injak. Tak ada pasar, tak ada gerobak, tak ada suara klakson, cemoohan, atau teriakan. Hanya hamparan langit bening, dan tanah putih yang seperti kabut padat. Emas terbaring lemah di sampingnya. Sayapnya masih mengeluarkan darah tipis, tapi tubuhnya masih hangat. Ilham langsung meraih burung itu dan memeluknya erat. Matanya berkaca.
Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan, antara takut, syukur, dan luka yang belum sempat sembuh. Kita di mana? Suara itu bukan dari mulutnya. Suara itu bergema di dalam kepalanya. Pelan, tenang, tapi jelas. Suara perempuan tua, dalam, dan seperti berasal dari waktu yang sangat jauh. Kamu telah melewati batas, wahai penjaga cahaya, dan sekarang kamu akan tahu siapa yang sesungguhnya kamu lindungi. Tiba-tiba kabut di hadapan Ilham membuka, seperti tirai yang ditarik angin. Dan di balik kabut itu, berdiri makhluk-makhluk bersayap. Mereka tidak seperti manusia, tidak pula seperti hewan. Tubuh mereka tinggi, wajah mereka tanpa garis usia, dan di punggung masing-masing membentang sayap yang begitu besar, berwarna putih kebiruan seperti cahaya rembulan. Ilham menggenggam erat tubuh emas yang masih lemah. Salah satu makhluk itu melangkah maju. Suaranya lembut, tanpa membuka mulut. Ia adalah anak kami, ucapnya. Ilham terperanjat. Anak, apa maksudnya? Makhluk itu menunduk. Matanya tajam namun penuh kasih. Burung itu, emas, dia bukan sekadar burung. Ia adalah penjelajah dimensi, penjaga gerbang antara dunia manusia dan langit. Ia datang ke bumi bukan untuk dilukai, tapi untuk menguji manusia terakhir yang masih mampu mencintai tanpa syarat. Ilham memandang burung itu. Tubuhnya kecil, rapuh, tak berdaya. Tapi di matanya, selalu ada harapan yang tak padam. Bahkan saat dihina, dianiaya, dan dituduh makhluk kutukan, ia tetap bertahan. Dan kamu, lanjut makhluk itu, kamu telah lulus ujian itu. Kamu memberi saat lapar. Kamu melindungi saat takut. Kamu bertahan saat semua mengusirmu. Ilham menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena bangga, tapi karena hatinya masih penuh luka dunia. Aku tidak melakukan apa-apa, bisiknya. Justru karena itu, kamu memberi bukan karena berharap balasan. Kamu bukan pahlawan. Kamu hanya manusia. Dan itu cukup. Tiba-tiba langit bergemuruh lembut. Dari ujung cakrawala putih itu, muncul kilatan cahaya berwarna emas. Perlahan, cahaya itu mendekat. Dan di dalam cahaya itu, tubuh emas terangkat. Darah di sayapnya mengering. Luka-lukanya sembuh seketika. Dan dari tubuh kecil itu, muncullah bentuk baru. Emas berubah. Bulu-bulunya makin panjang. Tubuhnya membesar hingga setinggi dada Ilham. Matanya menyala seperti kristal cahaya. Di dadanya tumbuh corak seperti simbol kuno yang memancarkan sinar keemasan. Dan saat ia mengepakkan sayapnya, suara yang keluar bukan lagi suara burung, tapi gemuruh yang dalam, seperti aliran sungai yang bertemu samudra. Ilham melangkah mundur. Matanya membulat. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Emas, bisiknya. Dan dari dalam tubuh burung itu, muncul bayangan samar seorang wanita tua, mengenakan kerudung putih panjang, wajahnya teduh, senyumnya seperti senyum ibunya yang telah lama tiada. Ilham, kau telah menyelamatkanku. Dan kini, aku kembalikan apa yang menjadi hakmu. Wanita itu mengangkat tangannya. Dan di hadapan Ilham, terbentuk sebuah batu kecil berwarna biru tua, seperti batu safir, tapi di dalamnya tampak pusaran bintang. Batu itu melayang dan perlahan masuk ke dalam dada Ilham, tanpa rasa sakit, hanya kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika tubuh Ilham bersinar lembut. Matanya berubah menjadi lebih jernih. Napasnya terasa ringan, dan pikirannya menjadi seperti cermin yang bersih. Apa ini? Tanya Ilham. Suara perempuan itu menjawab, itu adalah hikmah. Warisan dari langit untuk manusia terakhir yang masih bisa menyayangi tanpa mengharap. Kau kini penjaga. Bukan hanya burung ini, tapi juga harapan dunia. Tiba-tiba tanah langit itu berguncang. Dari arah seberang muncul retakan gelap. Suara gemuruh tak bersumber menyapu segala penjuru. Dan dari dalam retakan itu, muncul bayangan besar berwarna hitam pekat. Bentuknya tak jelas.
Tapi aura kebencian dan kehancuran menyelimuti keberadaannya. Mereka datang, ucap salah satu makhluk bersayap. Mereka mencium kekuatan baru itu. Dan mereka ingin menghancurkannya sebelum cahaya menyebar. Ilham berdiri tegak. Tubuhnya masih gemetar. Tapi ia tahu, ia tak boleh mundur. Emas melangkah ke sisinya. Sayapnya kini menyala. Dan di matanya, ada cahaya tekad yang sama seperti mata Ilham. Makhluk bersayap memberi Ilham sebuah jubah ringan, berwarna putih keperakan, dan tongkat kayu kecil yang ujungnya berbentuk akar emas. Tongkat itu bersinar ketika disentuh tangan Ilham. Ini bukan perang dunia. Ini adalah perang batin. Kamu akan kembali ke bumi. Dan kamu akan melihat siapa yang benar-benar manusia dan siapa yang hanya menyerupai manusia. Ilham menatap ke arah celah retakan gelap yang makin membesar. Dan jika aku gagal? Makhluk itu menjawab lirih. Maka dunia tidak lagi pantas dihuni oleh cinta. Dan pada saat itulah, cahaya besar menyelubungi Ilham dan emas. Tubuh mereka terangkat, lalu meluncur turun kembali ke bumi. Dengan satu misi, menjaga cahaya di tengah dunia yang telah membenci terang. Tubuh Ilham melayang turun perlahan. Langit di atasnya bukan lagi putih, tapi kelam. Awan hitam menggulung, dan suara petir gemuruh di kejauhan meski tak ada hujan. Tanah di bawahnya adalah tempat yang dulu ia kenal. Pasar tua, sudut kota, tumpukan kardus, jalan becek, dan gerobak yang sudah tak lagi utuh. Tapi semuanya kini tampak mati, sepi, dan penuh bayangan. Emas mendarat di sebelahnya. Tubuhnya tegap. Sayapnya masih memancarkan cahaya redup. Tapi saat kakinya menyentuh tanah, sinar itu langsung terserap ke dalam bumi seperti ditelan kekosongan. Suasana di sekitar mereka seperti ditelan kabut hitam. Suara manusia tak terdengar. Hanya bunyi derit pelan dari seng tua yang tertiup angin kering. Ilham berjalan pelan. Setiap langkahnya terasa berat. Udara seperti menyimpan beban ribuan rasa takut yang menggantung tanpa bentuk. Dan di sudut gang yang dulu ramai dengan anak-anak berlarian, kini hanya ada tembok penuh coretan dan sisa-sisa mainan patah berserakan. Ia tak percaya. Seakan waktu tak hanya bergerak, tapi juga melukai. Emas mengeluarkan suara lirih. Dan dari balik tumpukan kayu, muncul seorang lelaki tua dengan wajah penuh luka. Pakaiannya sobek, matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Ilham? Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Ilham menoleh. Matanya membelalak. Pak Yanto. Lelaki itu tertawa getir. Kamu hilang sudah berapa lama? Nak? Kami pikir kamu mati, di bawah cahaya, dan semua orang mulai saling curiga. Ilham membantu lelaki itu duduk. Apa maksudnya? Apa yang terjadi di sini? Pak Yanto menarik napas panjang. Matanya menatap langit gelap di atas mereka. Sejak malam kamu hilang, pasar terbakar total. 7 orang hilang. Orang-orang bilang, burung itu bawa sial. Mereka mulai saling tuding. Saling serang, saling ambil. Pemerintah datang, tapi hanya membawa senjata. Kampung ini jadi zona hitam. Siapapun yang bicara tentang cahaya, ditangkap. Ilham tak percaya. Lalu, yang lain. Anak-anak dikirim ke penampungan. Ibu-ibu disuruh kerja paksa. Bapak-bapak ditarik ke kota. Katanya untuk dididik, padahal sebagian tak kembali. Emas menunduk. Matanya berkaca. Tubuhnya bergetar, seolah merasa bersalah. Mereka takut pada sesuatu yang tak mereka mengerti, lanjut Pak Yanto. Mereka pikir cahaya adalah ancaman. Ilham mengepalkan tangan. Dadanya terasa panas. Aku harus temui mereka. Aku harus bawa kebenaran. Pak Yanto memegang bahunya. Nak, sekarang dunia bukan tempat buat kebenaran dibawa terang-terangan. Kamu bawa cahaya, berarti kamu musuh mereka. Malam itu, Ilham dan Emas berjalan menyusuri jalanan sunyi yang dulu ia lewati setiap hari.
Tempat-tempat itu masih ada. Toko kelontong, masjid kecil, pohon beringin di ujung gang. Tapi semuanya tertutup. Jendela dipaku. Pintu-pintu digembok dari luar. Dan di beberapa dinding, tergantung poster lusuh bertuliskan, "Laporkan siapapun yang menyembunyikan burung emas. Jangan percaya cahaya. Hanya negara yang tahu kebenaran." Ilham berhenti di depan masjid kecil. Dulu, ia pernah tidur di serambinya saat hujan. Tempat itu kini dijaga 2 orang bersenjata. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah tertutup masker, dan mata mereka seperti robot. Dingin, tanpa belas kasihan. Ilham menggenggam tongkat kayunya. Tongkat itu kini tampak kusam, tapi terasa hangat di tangannya. "Emas, kita harus cari cara. Aku tahu orang-orang ini belum sepenuhnya hilang dari nurani. Pasti ada celah." Emas mengepakkan sayap pelan, seolah mengangguk. Keesokan harinya, mereka menuju rumah Bu Salma, seorang guru ngaji yang dulu sering memberi Ilham sisa makanan. Rumah itu masih berdiri, tapi gelap dan terkunci dari luar. Ilham memutar otak. Ia ingat pintu belakang rumah itu selalu longgar. Mereka masuk lewat celah kecil di pagar. Dan di dalam rumah, Bu Salma terduduk lemas di lantai. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi saat melihat Ilham, matanya membelalak, lalu basah oleh air mata. "Nak Ilham, astagfirullah, kau kembali. Aku kira kau sudah diambil malaikat." Ilham memeluknya. Tubuh Bu Salma gemetar. Dalam pelukannya, wanita tua itu menangis seperti anak kecil. "Aku gak kemana-mana, Bu. Aku hanya dibawa pergi, lalu kembali." Bu Salma memandang Emas. Tubuh burung itu kini bersinar kembali, pelan-pelan, seperti matahari kecil di sudut ruangan. Tapi Bu Salma tak takut. Sebaliknya, ia mengelus kepala burung itu sambil berbisik, Kamu bukan makhluk bumi ya?" Ilham mengangguk. Dan karenanya ia harus dijaga, bukan diburu. Malam itu, Ilham bicara dari rumah ke rumah. Mengendap-endap, menyusup lewat lorong-lorong kecil, ia temui satu persatu wajah-wajah lama yang dulu mengoloknya dan kini ketakutan. Ia tak bicara banyak, hanya menunjukkan Emas, dan membiarkan cahaya dari sayapnya menyentuh wajah-wajah itu. Dan perlahan, mereka menangis. Karena dalam cahaya itu, mereka melihat diri mereka sendiri. Ketamakan mereka, kemarahan mereka, penyesalan mereka. Dalam seminggu, Ilham telah membangun kembali kepercayaan, satu hati demi satu. Mereka menyembunyikannya. Mereka memberinya makan. Mereka menyebarkan pesan lewat bisikan. Dan malam hari, cahaya kecil dari burung emas mulai terlihat di beberapa rumah. Tapi Bayu tahu, kamera-kamera di sudut kota menangkap sinyal itu. Dan hari itu juga pasukan dikirim. Tapi Ilham sudah siap. Dan yang terjadi malam itu akan mengubah dunia selamanya. Mereka datang tanpa suara. Seperti bayangan panjang yang merambat dari ujung malam. Hitam. Tanpa nama. Tanpa wajah. Puluhan kendaraan tanpa lampu meluncur diam dari arah kota. Para pria berseragam gelap keluar satu persatu, membawa senjata, alat pemindai, dan pelacak suhu. Drone beterbangan seperti kawanan lebah di langit malam. Dan dari pusat komando rahasia di markas kota, satu nama disebut berulang-ulang. Burung emas aktif kembali. Ilham. Di tengah desa yang remuk oleh ketakutan, di rumah Bu Salma yang sederhana, duduk Ilham bersama 7 orang warga yang kini sepenuhnya percaya. Mereka dulu membencinya, tapi malam ini, mereka memanggilnya pelindung. "Semua titik sudah dijaga," bisik Pak Yanto. "Mereka akan masuk lewat 3 arah. Jalan besar, gang rawa, dan sungai kecil di belakang." Ilham mengangguk. Wajahnya tidak gentar, meski tubuhnya tak sekuat prajurit dan tangannya belum terbiasa memegang senjata. Tapi dalam genggamannya, tongkat kayu dari langit itu mulai bersinar kembali.
Emas berdiri di atas meja kecil di tengah ruangan. Tubuhnya kini besar, setinggi dada Ilham. Bulu emasnya berkibar pelan meski tidak ada angin. Matanya menyala, bukan seperti api, tapi seperti bintang di langit yang tak pernah padam. Kita tidak bisa melawan dengan kekerasan, ujar Ilham tenang. Mereka ingin melihat kita membalas. Mereka ingin bukti bahwa kita makhluk berbahaya. Jangan beri itu. Lalu kita harus bagaimana, nak? Tanya Bu Salma, tangannya gemetar. Kita cuma orang biasa. Mereka bawa senjata. Ilham menoleh keluar jendela. Suara langkah sepatu dan dengung drone makin dekat. Kita punya satu hal yang mereka tak pernah miliki, bisiknya. Hati yang masih bisa memilih kasih. Di tengah dunia yang penuh ketakutan. Pengepungan dimulai pukul 2 dini hari. Seluruh desa gelap gulita. Listrik diputuskan. Sinyal dimatikan. Semua akses ditutup. Suara mikrofon menggema dari mobil taktis. Kepada warga, serahkan burung emas dan anak laki-laki bernama Ilham. Kalian hanya punya satu kesempatan. Setelah ini, tidak akan ada negosiasi. Warga di dalam rumah-rumah terkunci saling berpandangan. Beberapa mulai berdoa. Beberapa memeluk anak-anak mereka. Dan di tengah semua ketegangan itu, Ilham melangkah keluar. Dengan tenang. Ia mengenakan jubah putih bersahaja. Tongkat kayu di tangan kanannya. Dan di bahunya, emas bertengger. Bulunya bersinar seperti obor kecil di tengah malam pekat. Bayu berdiri di atas mobil komando. Memegang megafon. Ia terdiam saat melihat Ilham berdiri, tidak bersembunyi, tidak melawan, hanya hadir. Ilham, kamu pikir kamu siapa? Teriak Bayu. Kamu pikir kamu pahlawan? Ilham menatapnya, tapi tak menjawab. Burung itu bukan milikmu. Ia milik negara. Atau milik dunia. Atau entah milik siapa. Tapi jelas, bukan milik pengemis seperti kamu. Suasana menegang. Salah satu tentara menyiapkan senapan. Drone mulai mengarah. Laser hijau menempel di dada Ilham. Emas mengeluarkan suara pendek. Dan dalam satu gerakan, ia mengepakkan sayapnya kuat sekali. Angin menyapu dataran. Debu dan dedaunan beterbangan. Dan dari setiap titik tubuh warga yang dulu pernah disentuh cahaya burung emas, keluar kilau kecil, seperti partikel terang yang melayang di udara. Semua orang yang pernah disentuh oleh kasih, tersambung malam itu. Seperti rantai cahaya tak terlihat. Aku bukan siapa-siapa. Suara Ilham akhirnya terdengar. Aku bukan nabi. Bukan penyelamat. Aku cuma manusia. Yang kelaparan dan menemukan makhluk kecil yang lebih lemah dari dirinya. Lalu memilih memberi, daripada menyimpan. Ia menoleh ke arah warga. Dan itulah yang membedakan kita dari kalian. Bayu mulai resah. Ia mengangkat tangannya tinggi, memberi aba-aba kepada pasukannya. Tembak. Tapi saat pelatuk ditarik, senapan itu macet. Drone mulai jatuh satu persatu. Seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Lampu sorot pecah sendiri. Dan di langit malam itu, muncul kilauan besar. Bukan kilat. Bukan meteor. Tapi puluhan elang berwarna emas terbang dalam formasi indah. Mengepakkan sayapnya tanpa suara. Menyebarkan partikel cahaya ke seluruh desa. Orang-orang menjerit. Sebagian sujud. Sebagian menangis. Bahkan beberapa tentara meletakkan senjatanya dan menatap langit, terguncang oleh keindahan yang menyakitkan. Emas terbang dari bahu Ilham, menuju langit menyatu dengan kawanan lainnya. Dan suara menggetarkan terdengar dari langit itu. Bukan dalam bahasa manusia. Bukan dalam bahasa bumi. Tapi semua yang hadir mengerti. Yang menjaga kasih akan diselamatkan. Yang menyembunyikan kebaikan akan ditampakkan. Yang memilih cinta akan tetap hidup. Dalam waktu 2 jam, pasukan bubar. Tak ada perintah. Tak ada perlawanan. Hanya keheningan panjang yang penuh air mata. Dan saat matahari muncul di ufuk timur,
seluruh desa berubah. Bukan karena kekuatan sihir, bukan karena perang, tapi karena cahaya yang lahir dari pilihan hati yang kecil, tapi tak tergoyahkan. Pagi itu datang seperti mimpi yang tenang setelah malam panjang yang penuh luka. Matahari menyelinap lembut di balik atap-atap rumah, dan sinarnya menari di genangan air hujan semalam. Desa yang sebelumnya diselimuti gelap dan curiga kini seperti baru terlahir. Daun-daun tampak lebih hijau. Udara mengandung aroma basah yang menyegarkan. Dan di sudut jalan, warga mulai berani keluar, melihat sekeliling dengan mata yang lebih terbuka, mata yang telah disentuh oleh cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu manapun. Ilham duduk bersila di bawah pohon waru, pohon yang dulu menjadi tempat ia tidur bersama kardus dan bau anyir. Tapi kini, tempat itu menjadi titik pusat dari perubahan. Emas duduk tenang di sampingnya, mengepakkan sayapnya perlahan seolah mengisi udara dengan ketenangan. Warga mulai mendatangi mereka, satu persatu. Tidak dengan teriakan atau permintaan, tapi dengan diam dan air mata. Pak Yanto datang membawa termos kecil. Ia menyodorkannya ke Ilham tanpa berkata apa-apa. Lalu duduk di sampingnya dan memejamkan mata. Anak kecil yang dulu melempar Ilham dengan batu kini duduk di pangkuannya, memeluknya diam-diam. Lalu berbisik, "Aku mimpi ibu semalam," katanya. "Abang baik dan aku harus minta maaf." Ilham memeluk bocah itu. Tak ada kata. Hanya pelukan yang menebus semua luka. Di tempat lain, di tengah kota, markas rahasia pemerintah yang selama ini menjadi pusat operasi anti cahaya membeku. Laporan demi laporan masuk dari seluruh penjuru negeri. Burung emas muncul di desa-desa terpencil, muncul di rumah orang-orang miskin, di lorong-lorong panti, di tempat tidur rumah sakit, di pangkuan bayi yang ditinggalkan. Dan dimanapun mereka muncul, hal-hal tak masuk akal terjadi. Air sumur menjadi jernih. Tanaman yang mati bertunas kembali. Orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan seorang tunarungu yang menyentuh bulu burung emas bisa mendengar suara pertama dalam hidupnya. Dan suara itu bukan suara manusia, melainkan suara ibu kandungnya dalam mimpi. Di ruang rapat yang dingin, para pemegang kekuasaan bingung. Ini bukan mutasi. Bukan eksperimen. Mereka bukan hasil penelitian kita. Tapi bagaimana bisa kekuatan seperti ini menyebar tanpa kendali? Dan mengapa hanya menyentuh orang-orang yang dianggap tak berguna? Seorang pejabat muda yang sejak awal mencurigai operasi itu berdiri dan bertanya tajam. Atau mungkin karena hanya orang-orang yang tersakiti yang masih bisa menerima cinta tanpa pamrih. Semua terdiam. Dan malam itu, file, kode burung emas, ditutup secara permanen. Kembali ke desa, Ilham masih belum berkata banyak. Tapi malam itu, ia menerima tamu istimewa. Seorang lelaki tua berjubah kelabu, wajahnya penuh keriput, matanya teduh seperti danau yang dalam. Ia berjalan perlahan dengan tongkat kayu, lalu duduk di depan Ilham. "Aku sudah menunggumu sejak kau lahir, Nak." Ilham mengernyit. "Siapa kakek?" "Aku penjaga tanah ini, bukan secara hukum, tapi secara janji." "Janji?" Lelaki tua itu mengangguk. 100 tahun lalu, pernah ada seorang anak yatim, seperti kamu. Ia menemukan burung kecil yang terluka, dan ia rawat hingga sembuh. Burung itu tak pernah bisa bicara. Tapi ketika ia mati, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menyatu ke dalam bumi. Tanah ini menyimpan rahasia itu. Dan kamu adalah perpanjangan dari kisah yang belum selesai. Ilham terdiam. Matanya mulai basah. Lelaki itu menyerahkan sebuah gulungan kain tua. "Buka ini, dan bacalah." Ilham membuka gulungan itu. Di dalamnya tertulis huruf-huruf tua, seperti aksara kuno. Tapi saat disentuh, tulisan itu berubah menjadi kalimat yang bisa dibaca jelas. Siapa yang rela memberi saat lapar? Siapa yang merawat saat tak ada daya? Siapa yang bersabar saat dihina? Dia akan menjadi jembatan antara dunia yang jatuh dan langit yang bersinar. Dan kelak,
Saat manusia melupakan cinta, maka dari tanah hina akan bangkit seorang pemulung. Dan dari pundaknya akan terbang cahaya yang menyelamatkan umat manusia dari gelapnya diri sendiri. Ilham menangis. Semua yang ia alami, semua luka, rasa lapar, ejekan, pukulan, pengusiran bukanlah kehinaan, bukan kebetulan, tapi takdir. Dan emas bukan hanya teman, bukan hanya makhluk langit. Ia adalah bagian dari janji itu. Tapi kebangkitan selalu menarik dua sisi. Karena malam itu, dari gunung di ujung utara, sebuah cahaya merah muncul. Berkebalikan dengan cahaya emas, cahaya ini seperti bara. Panas. Membakar. Di dalamnya, berdiri sosok tinggi, berselimut asap hitam. Matanya merah. Langkahnya membakar tanah. Dan dari mulutnya, keluar bisikan. Kalau mereka ingin cahaya, aku akan tunjukkan nyala yang membakar mereka sampai habis. Malam datang seperti gulungan awan hitam yang menelan langit. Desa kembali sunyi, tapi bukan karena ketakutan. Kali ini, keheningan itu seperti tarikan napas panjang sebelum badai yang sebenarnya. Ilham berdiri di tengah lapangan kecil, tempat yang dulu menjadi tempat sampah umum, kini menjadi pusat harapan seluruh warga. Di sekelilingnya, puluhan orang berkumpul. Wajah mereka bukan wajah pasrah, melainkan wajah yang telah memilih untuk tetap bersama, apapun yang terjadi. Di pundaknya, emas berdiri tegak. Tubuhnya memancarkan cahaya hangat. Bukan cahaya menyilaukan, tapi cukup terang untuk mengusir gelap dari hati siapapun yang menatapnya. Di langit sebelah utara, cahaya merah menyala makin besar. Api itu bukan api biasa. Ia tidak membakar pohon. Ia membakar rasa. Membakar damai. Membakar hati yang lemah. Dan dari pusat api itu, muncullah sosok hitam besar bertanduk, dengan tubuh seperti arang hidup, dan suara berat yang bergema di udara. Kalian menginginkan cahaya. Suaranya seperti logam diseret di batu. Maka rasakan panas yang sesungguhnya. Sekali hentakan kaki, tanah retak. Pohon-pohon layu. Angin yang sebelumnya lembut kini menjadi tajam dan kering. Beberapa warga mulai mundur. Ibu-ibu memeluk anak-anak mereka. Bahkan seekor anjing kecil yang ikut berdiri di dekat kaki Ilham mulai melolong. Emas mengepakkan sayapnya, dan dari tubuhnya keluar kilauan kecil yang menyentuh satu persatu warga. Saat kilau itu menyentuh dada mereka, tubuh mereka bersinar lembut. Bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan. Ilham maju selangkah. Kami tidak mencari perang. Sosok bertanduk itu tertawa. Tapi kamu hidup di dunia yang memilih perang. Tidak ada cinta tanpa luka. Tidak ada cahaya tanpa kehancuran. Maka aku akan padamkan kalian semua. Dan dari abu kalian, dunia baru akan lahir. Tanpa kelembutan, tanpa pengampunan, hanya kekuatan. Ilham menutup matanya, lalu membuka dengan tenang. Kau salah. Karena kekuatan paling besar bukan yang menghancurkan, tapi yang tetap mencintai, bahkan saat tak dianggap. Dan pada detik itu, emas terbang tinggi ke langit. Tubuhnya meledak menjadi cahaya ribuan helai bulu emas, masing-masing terbang cepat, menyatu dengan tubuh-tubuh warga yang berdiri bersama Ilham. Satu bulu masuk ke hati Bu Salma. Satu ke anak kecil yang dulu melempar batu. Satu ke Pak Yanto. Satu ke tukang gorengan. Dan sisanya ke wajah-wajah yang selama ini dianggap tak berguna. Mereka kini bercahaya. Tapi bukan menjadi kuat seperti tentara. Mereka tidak tumbuh sayap. Tidak menjadi dewa. Mereka tetap manusia. Tapi dalam dada mereka, ada cinta yang tidak bisa dibunuh oleh senjata manapun. Sosok bertanduk itu meraung. Api meledak dari kedua tangannya. Tapi setiap api yang dilemparkan ke arah desa, padam sebelum menyentuh tanah. Seperti terkena dinding tak terlihat. Dinding yang dibangun dari pengorbanan. Dari ketulusan. Dari maaf. Ilham berdiri di tengah semuanya, menggenggam tongkat kayu langit yang kini menyala penuh.
Ia tidak menyerang. Ia tidak berteriak. Ia hanya melangkah maju perlahan, hingga berdiri di depan makhluk itu. Aku tidak takut padamu. Makhluk itu mendesis. Karena aku pernah lapar, tapi tetap memberi. Karena aku pernah dibuang, tapi tetap memeluk. Karena aku pernah dicaci, tapi tidak membenci. Dan kau tak akan pernah bisa menyentuh hatiku. Makhluk itu meraung dan menerjang. Dan saat tangan kegelapannya menyentuh dada Ilham, semua gelap menghilang. Dalam sekejap, tidak ada ledakan. Tidak ada cahaya besar. Tidak ada angin puting beliung. Hanya diam. Dan saat warga membuka mata, mereka melihat Ilham masih berdiri. Tubuhnya kini memancarkan cahaya lembut. Tongkat kayunya telah berubah menjadi bunga emas di tangannya. Dan sosok hitam besar itu lenyap. Di tempat makhluk itu berdiri, kini hanya tersisa tanah basah dan satu biji kecil berkilau, yang kemudian tumbuh menjadi tunas. Ilham tersenyum. Ia menoleh ke warga, lalu ke langit. Dan dari balik awan, puluhan burung emas terbang turun. Tapi mereka tidak tinggal. Mereka hanya berputar sebentar, lalu naik kembali, seperti mengatakan, "Tugas kami selesai." Emas, burung kecil itu, tidak kembali dalam bentuk yang sama. Tapi ia kini tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Hari-hari berikutnya, desa itu berubah. Bukan menjadi kota besar. Bukan menjadi pusat perdagangan atau viral di televisi. Tapi menjadi tempat di mana orang-orang belajar mengingat cinta. Di mana mereka mengajar anak-anak untuk memberi bahkan saat tidak punya. Untuk melindungi yang lemah meski tubuh sendiri rapuh. Untuk memaafkan bahkan sebelum diminta. Ilham? Ia tetap tinggal. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai sahabat. Sebagai penjaga pasar. Sebagai anak dari tanah yang dulu mereka abaikan. Dan di malam-malam tertentu, jika kamu berdiri di bawah pohon waru dan memejamkan mata, kamu mungkin bisa merasakan kehangatan di bahu kirimu. Itulah dia, emas, yang tak pernah benar-benar pergi, karena cinta yang tulus tidak pernah mati.